Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsanul Zanah, NIM 192010127, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tarikh tasyrik pada masa ulama mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikh tasyrik masa ulama mazhab. Pada zaman Rasulullah SAW tidak terdapat aliran-aliran faham yang bermacam-macam. Karena pada masa tersebut Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan jelas, meliputi perbuatan, perkataan, serta takrirnya yang disimak oleh para sahabat. Setelah beliau wafat, barulah timbul aliran-aliran faham serta perselisihan-perselisihan dalam penetapan hukum suatu masalah. Kemudian, setelah kekuasaan tasyrik dikendalikan oleh para mujtahidin pada pertengahan abad kedua Hijriah, perbedaan yang semula terbatas menjadi meluas dan tidak terbatas. Dalam kejadian tersebut, perselisihan tidak lagi terbatas dalam masalah furu'iyah, bahkan terjadi pula dalam masalah usul. Oleh sebab itu, timbullah beberapa pendapat dalam kitab tasyrik dan timbullah hal-hal yang menjadi penyebab pemuka tasyrik pecah kepada golongan-golongan yang memiliki dasar dan aliran yang berbeda dengan yang lainnya. Tiap-tiap cara ulama yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam menetapkan paham atau hukum inilah yang kemudian disebut dengan mazhab. Maka, mazhab dalam bahasa berasal dari masdar mim atau isim makan dari kata pokok dhahaba yang memiliki arti berjalan, pergi, atau berpendapat. Mazhab ialah pendapat yang diyakini oleh seseorang, baik pendapat tersebut mengenai agama atau tidak. Faktor-faktor pendorong perkembangan keilmuan yang menyebabkan timbulnya mazhab-mazhab. Yang pertama yakni kestabilan politik dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, kesungguhan para ulama dan fuqaha. Yang ketiga, perhatian para khalifah terhadap ilmu fikih dan fuqaha. Yang keempat, pembukaan ilmu-ilmu atau tadwin al-ulum. Dan yang terakhir adalah adanya berbagai perdebatan dan diskusi di antara ulama. Tokoh-tokoh mazhab yang memenuhi kriteria sebagai mazhab fikih mencapai 13 mazhab fikih, yaitu Ja'far Asy-Syiddiq, Abu Sa'id Hasan ibnu Yasar al-Basri, Abu Hanifah al-Nu'man, Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman, kemudian Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri, lalu Al-Laits ibnu Sa'id, Malik ibnu Anas, Sufyan bin Unainah, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Daud ibnu Ali Asy-Syabani Az-Zahiri, kemudian Ishaq ibnu Rohawi, dan yang terakhir adalah Abu Thawr Ibrahim Khalid Al-Kalabi. Mazhab fikih yang masih dikenal hingga saat ini hanya tinggal beberapa saja. Di antaranya yang terkenal adalah mazhab Ja'fari, yang terkenal dari kalangan Syiah, mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Yang pertama akan saya bahas adalah mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah didirikan oleh Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zulfiyat At-Tamimi yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Beliau berasal dari Kufah dan berkebangsaan Persia. Pada masa itu ada 4 orang sahabat yang masih hidup, yakni Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal ibnu Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, dan Abu Tufail di Makkah. Beliau hidup selama 52 tahun pada zaman dinasti Umayyah dan 18 tahun pada zaman dinasti Abbasiyah.
Guru-guru Imam Abu Hanifah. Yang pertama, Hamad bin Sulaiman. Kemudian Abu Hanifah juga pernah belajar hadis dari beberapa tabi'in seperti Atok bin Abi Robah dan Nafi, pembantunya Ibnu Umar. Murid-murid Imam Abu Hanifah, di antaranya yang terkenal adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansori, yang kedua Zufar bin Huzai bin Qais al-Kufi, yang ketiga Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dan yang terakhir adalah Hasan bin Ziyadi al-Lu'i al-Kufi maula Ansor. Dasar mazhab Imam Abu Hanifah adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Sahabat, Qiyas, Al-Istihsan, Ijma', dan Al-Urf. Peta penyebaran mazhab Hanafi. Hingga saat ini sebagian besar mazhab Hanafi tersebar di daerah India, Afghanistan, Irak, Syria, Turki, Guyana, Trinidad, Suriname, dan juga di antaranya di daerah Mesir. Kemudian mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah, yang sejak dilahirkan sampai beliau meninggal tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Guru-guru Imam Maliki. Yang pertama adalah Abdullah bin Yazid ibnu Hurmuz, Nafi, kemudian Ibnu Syihab al-Zuhri, Rabi'ah ibnu Abu Abdurrah, Abu al-Ziyad ibnu Zakwan, dan Yahya ibnu Sa'id al-Ansori. Murid-murid Imam Maliki. Yang pertama Abdurrahman bin Wahab, kemudian Abdurrahman al-Qasim al-Mishri, dan yang terakhir Asyab bin Abdul Aziz al-Qaisi. Dasar rujukan Imam Maliki adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga amalan penduduk Madinah, yang keempat ijma' sahabat, selanjutnya qiyas, istihsan dan al-masoli al-mursalah, dan syad al-azzaroi. Peta perkembangan mazhab Maliki. Saat ini pengikut-pengikut mazhab Maliki banyak tersebar di daerah Mesir, Sudan, Afrika Utara, meliputi Tunisia, Aljazair, dan Maroko, Afrika Barat, meliputi Mali, Nigeria, Chad, dan lain-lain, dan negara-negara Arab. Mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1550 Hijriah di jalur Gaza bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Guru-guru Imam Syafi'i. Yang pertama Muslim bin Khalid, Imam Malik, Waqi' bin Jarrah, dan Matrof bin Mazin. Murid-murid Imam Syafi'i yang masyhur adalah Imam Muzani, Imam Rabi al-Marodi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti. Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam. Yang pertama yakni Qaul Qadim, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu di Irak. Yang kedua Qaul Jadid, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir, pindah dari Irak. Dasar-dasar mazhab Imam Syafi'i diantaranya Al-Quran, Sunnah, Ijma', pendapat individual sahabat, qiyas, dan istishab. Peta penyebaran mazhab Syafi'i. Mayoritas pengikut mazhab Syafi'i saat ini terdapat di Mesir, Arab bagian selatan meliputi Yaman, Hadramaut, kemudian Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Afrika bagian timur, meliputi Kenya, Tanzania, dan yang terakhir Suriname di Amerika Serikat.
Mazhab Hambali. Pendiri mazhab Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 1604 Hijriah. Beliau lahir di kota Baghdad yang pada saat itu menjadi kiblat ilmu. Guru-guru Imam Hambal adalah yang pertama Imam Syafi'i, kemudian beliau pergi ke kemudian beliau pergi ke Yaman dan Mesir. Guru-guru beliau di daerah Yaman dan Mesir adalah Yusuf Al-Hasan bin Zaid, Husain, Umar ibnu Hammam, dan Ibnu Abbas. Murid-murid Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama, yakni dan yang paling utama adalah dua orang putra beliau, yaitu Sholih yang wafat pada tahun 873 Masehi dan Abdullah. Kemudian murid beliau selanjutnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Dasar-dasar mazhab Imam Hambali adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' sahabat, pendapat individual sahabat, hadis dhaif, dan qiyas. Peta penyebaran mazhab Hambali, sebagian besar pengikut mazhab Hambali tersebar di Palestina dan Arab Saudi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.